Pemirsa, satu lagi film Indonesia berhasil meraih penghargaan di ajang internasional. Film Like and Share yang berhasil meraih Best Picture dalam ajang Osaka Asian Film Festival. Dan saat ini kita akan berbincang ya, Jason, dengan sutradara raja dari film Like and Share. Ada Mbak Gina Esnur. Kita langsung sapa, selamat siang Mbak Gina. Halo, selamat siang Jason. Wah, ini Apa kabar? terima kasih telah bergabung, kabar baik. Sebaik senyumnya Mbak Gina, secerah senyumnya Mbak Gina karena mendapatkan penghargaan Best Picture nih. Mau tanya dong Mbak Gina, ini film Like and Share, film dari Indonesia dan katanya satu-satunya yang ada di sana. Kok bisa dapat penghargaan ini? Ini gimana ceritanya? Ini alhamdulillah ini festival ketiga buat film Like and Share. Pertama kami karena ini film Indonesia dan kami ngerasa ada kedekatan yang khusus dengan festivalnya. Kita pertama kali tayang di Jogja Asia Film Festival JAF. Kemudian kita masuk ke Rotterdam, kemudian masuk di Osaka Asian Film Festival ini. Jadi sebelum masuk jadi kompetisi kita submit filmnya, ada sekitar 1000-an lebih film. Kemudian ada kuratornya dan akhirnya ada sekitar 12 film yang berkompetisi untuk di main competition untuk memperebutkan Best Picture Grand Prix ini. Nah, waktu dalam penjurian di festival itu apa yang menjadi nilai tambah dari film ini, Mbak Gina? Pertama mungkin isunya tuh relate sekali sama juri-juri yang berasal dari Asia dan Jepang ya gitu. Ketika kita ngomongin soal masyarakat patriarki, kita ngomongin soal apalagi kalau misalnya di Jepang mereka very sexualized country dan kemudian juga banyak sekali eksplorasi yang bahkan lebih dari kita. Mereka sangat impress dengan bagaimana film Like and Share ini bisa dibuat di Indonesia dan kisahnya begitu otentik, tapi karena itu justru bisa kena ke hati-hati penontonnya gitu dan juga dewan jurinya. Jadi selesai pemutaran banyak sekali penonton dari berbagai kalangan usia, baik yang muda ataupun sudah kakek nenek gitu bahkan ya nonton filmnya itu tuh bilang dan amat sangat berterima kasih filmnya sudah dibuat dan bahkan bisa tayang di Jepang dan mereka berharap sekali ada distributor yang bisa menayangkan film ini lebih luas lagi di Jepang karena mereka ngerasa ini penting banget buat remajanya mereka, remaja-remaja di Jepang dan keseluruhan Asia kalau buat penonton dan filmmaker lain yang dari Jepang. Baik, kalau kita berbicara ini kan film asal dari Indonesia, tapi melihat isunya atau temanya ini kan tentang sexuality, sexual violence begitu ya. Hal-hal yang bisa dianggap masih tabu dalam tanda kutip di Indonesia, tapi kemudian diangkat. Nah, kalau Mbak Gina, saya yakin film itu kan bentuk ekspresi, bentuk menjawab permasalahan, bentuk idealisme untuk mengutarakan masalah. Nah, sebenarnya masalah-masalah sexuality atau kemudian sexual violence itu masih menjadi alasan nggak kenapa akhirnya film ini diangkat di Indonesia, Mbak Gina? Kita sebenarnya ini pertanyaan yang kita bisa kembalikan lagi. Mungkin misalnya Jason sama Gema bisa ikut menjawab. Kapan kita sih sebagai sebuah negara punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual? Kapan? Tahun lalu kan? Ya, baru. Iya kan, bayangkan gitu. Berarti kita tuh kita baru punya undang-undangnya, kita infrastruktur hukumnya belum lengkap, dan juga kita bahkan nggak punya pendidikan seks yang mumpuni. Kalau kita bicara soal pendidikan seks itu tuh bukan berarti kayak kita nyuruh anak-anak kita, angkat generasi muda untuk melakukan hubungan seks bebas dan lain-lain, tapi justru agar mereka paham sekali tubuh mereka dan bagaimana mereka bisa melindungi dan sadar dan untuk tidak jadi korban dan tidak menyakiti orang lain gitu. Dan yang saya kaget bahkan sebenarnya isu seperti ini kelihatan kayak di Indonesia aja tuh tabu gitu, aduh susah dibahas. Tapi ketika film ini misal diputar di Rotterdam, di Belanda, bahkan para penonton di Belanda aja tuh masih ngerasa film ini tuh butuh negara Eropa yang lebih maju dari kita gitu. Ya, kalau dari responnya sendiri Mbak Gina, untuk respon penonton Indonesia melihat film yang berani mengangkat tema seperti ini, bagaimana waktu itu? Kalau misalnya ketika pas tayang sih alhamdulillah terlepas misalnya ada kontroversi lain gitu responnya bagus banget kok gitu. Ini film yang bahkan ketika hari premiernya aja Pak Nadiem Makarim beserta istri tuh ikut menonton film ini. Yeah.
Mhm. Baik, artinya responnya memang luar biasa begitu. Tapi pesan yang ingin disampaikan kepada remaja-remaja ya, khususnya ya yang ada di Indonesia dan juga di Asia untuk di film ini tuh apa sih Mbak sebenarnya pesan tersiratnya Mbak? Bahwa kita tuh harus menghargai dan mengerti diri kita sendiri, kita harus berbuat baik kepada diri kita sendiri justru agar kita bisa tidak menyakiti orang lain, kita eh, tidak menjadi korban dan kita bisa membantu korban-korban di luar sana, terutama dalam isu soal kekerasan seksual ini. Karena eh, ketika kita bicara soal isu kekerasan seksual, kita sebenarnya bicara soal sistem dan sistem yang sudah bagus nih, misalnya ada undang-undangnya, terus kemudian ada pihak-pihak yang baik di kampus, di sekolah atau di misalnya di kepolisian yang sudah mulai peduli. Nah, mereka tuh harus disupport sama masyarakat yang juga peduli. Jadi semoga makin muda generasi makin punya kesadaran ini dan kita bisa menekan hal-hal negatif yang impact-nya itu tuh makin masuk tuh bukan cuman kalau dulu kan mungkin angkatan kita tuh bisa jauh gitu, bentuknya fisik, VCD dan lain-lain. Sekarang bahkan di genggaman tangan dengan sosial media, dengan internet gitu. Jadi kita bisa menjadi Baik. masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Karena ada fakta yang menarik sepanjang bikin film ini, ketika tahun 2021 justru itu adalah Baik. puncak angka kekerasan seksual di Ya. Indonesia. Iya. Ya, angka kekerasan Apalagi dan seksual yang naik masih tinggi karena tuh begitu ya. kasus kekerasan berbasis gender online gitu. Ya, ya, ya. Dan ini memang harus jadi concern kita untuk kemudian bisa menjaga tubuh kita dan kemudian pendidikan seksual tadi juga harus benar-benar diratakan, bukan berarti terkait dengan seksnya, tapi pendidikannya agar kemudian masyarakat, remaja ini bisa tahu untuk mengontrol. Terima kasih sutradara film Like and Share Gina Esnur telah berbagi bersama kami di Newsline. Semangat terus untuk menghasilkan karya-karya, Mbak Gina, dan sekali lagi congratulations. Ya. Ya, sekarang sudah Thank banyak you. ya Jason media-media kita untuk tersadar Betul. akan kekerasan seksual dan juga bisa langsung melapor juga ke pihak terkait ya kalau kita Betul. mengalami.